Berapa jamkah tidur terlama Anda? Apa yang Anda rasakan jika tertidur selama 300 tahun? Ada orang yang tidur selama 300 tahun dalam kisah ini. Kita akan membahas tentang beberapa pemuda yang beriman kepada Allah, di era yang sama tetapi di tempat yang berbeda, dan mereka tidak mengenal satu sama lain. Kita akan berbicara tentang Ashabul Kahfi. Yang perlu kita pelajari dari kejadian ini adalah tentang siapa orang-orang ini, mengapa mereka melarikan diri dari masyarakat mereka, mengapa mereka ditidurkan selama 300 tahun, dan apa yang mereka alami sampai Al-Quran menceritakan kisah mereka. Mari kita simak kisah Ashabul Kahfi bersama-sama. Kisah ini terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad dan ajaran Kristen belum diubah sepenuhnya. Di antara mereka adalah orang-orang Kristen Unitarian yang percaya pada keesaan Allah. Kekaisaran Romawi pada waktu itu percaya pada paganisme, mereka tidak hanya mengimaninya, tetapi mereka juga memaksa orang-orang yang telah menganut Kristen dan percaya pada satu Tuhan untuk kembali ke kepercayaan lama mereka. Mereka benar-benar berusaha keras untuk mewujudkannya. Mereka bahkan menghukum orang-orang Kristen yang tidak kembali ke paganisme dengan hukuman mati. Yang paling sadis misalnya menyalib dan membunuh mereka dengan membakarnya pada api yang besar. Kebanyakan orang beriman adalah orang yang lemah dan miskin. Ada juga orang-orang yang beriman yang memegang teguh pendiriannya meskipun kaya dan memiliki derajat yang tinggi. Beberapa di antaranya adalah Ashabul Kahfi yang juga dikenal sebagai 7 pemuda yang tertidur. Kelompok pemuda ini memegang posisi penting di Kekaisaran Romawi. Mereka beriman tetapi merahasiakan keimanan mereka. Ketika mereka melihat penganiayaan terhadap orang-orang beriman, mereka merasa sakit hati. Setiap cambuk yang mengenai orang-orang beriman menimbulkan luka yang besar bagi mereka. Mereka ingin melakukan sesuatu, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Suatu hari orang-orang terlihat sangat geger dan gempar dikarenakan Kaisar Romawi akan datang mengunjungi kota. Oleh karena itu gubernur Romawi ingin memperbanyak orang keluar dari Kristen. Dia mulai menindas mereka dengan lebih kejam. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi orang-orang yang menolak berhala ketika Kaisar Romawi datang. Tapi ada beberapa orang yang tidak mereka perhitungkan. Allah melindungi iman para pemuda tersebut sampai waktu yang telah ditetapkan. Hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Para tokoh-tokoh kota bergiliran untuk berlutut di hadapan Kaisar Romawi dan menyatakan kesetiaan mereka. Tiba saatnya giliran seorang pemuda dari Ashabul Kahfi yang tidak mereka sadari. Pemuda beriman ini berpikir jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyatakan imannya kepada Allah, yang membuat hatinya teguh, dan dengan keberanian yang besar dia meneriakkan kata-kata dengan lantang di hadapan Kaisar. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-sekali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Kata-kata dari pemuda tersebut diucapkan dengan lantang hingga mendorong pemuda lainnya untuk menunjukkan dan menyatakan keyakinan mereka. Mereka berteriak di depan semua tokoh Roma, dan sang kaisar dipermalukan oleh kebenaran yang keluar dari mulut mereka. Orang-orang di sekitar kaisar menginginkan mereka untuk dibunuh, tetapi sang kaisar tahu betul jika pemuda-pemuda itu terbunuh, berita tersebut akan menyebar ke seluruh Kekaisaran Romawi dan pemuda-pemuda tersebut akan menjadi pahlawan, dan sang kaisar sangat tidak menginginkan hal itu. Karena itu sang kaisar memberi waktu 3 hari untuk kembali ke keyakinan lama mereka. Penganiayaan dan penyiksaan tidak menghentikan pemuda-pemuda itu dari apa yang mereka yakini. Kemudian pemuda-pemuda itu menemukan cara untuk melarikan diri dari kota. Di ujung perjalanannya dengan seekor anjing bernama Kitmir yang mengikuti mereka. Karena bertawakal kepada Tuhannya mereka berlindung di sebuah gua yang mereka temukan yang diperkirakan lokasinya berada di Gunung Anjulus. Bagaimana mereka bisa berada di dalam gua tersebut selama 300 tahun? Kita dapat memahaminya dari ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Dan akhirnya Ashabul Kahfi terbangun setelah tertidur bertahun-tahun. Mereka merasa ada yang aneh. Mereka bertanya-tanya berapa lama mereka telah tertidur. Salah satu dari mereka mengatakan mungkin 1 atau 2 hari, namun mereka tidak sadar bahwa berabad-abad telah berlalu. Para Ashabul Kahfi yang kelaparan setelah tidur panjang tersebut, mengirim salah satu dari mereka ke kota dengan syarat harus berhati-hati. Dalam perjalanannya ke kota dia menemukan sesuatu yang aneh.
Sempat berpikir bahwa hanya beberapa hari telah berlalu, ternyata kota telah berubah drastis. Dia tidak melihat berhala di sekelilingnya seperti dulu. Tuhan yang Maha Kuasa membuat mereka tertidur selama bertahun-tahun untuk sebuah alasan. Pada saat mereka terbangun, orang-orang di masa itu memiliki keraguan tentang akhirat dan mempertanyakan bagaimana kebangkitan bisa terjadi. Dengan adanya kebangkitan yang terjadi setelah berabad-abad lamanya, semuanya paham dan mengerti akan satu hal. Hidup ada di tangan Allah. Dia dapat membuat setiap hamba hidup seperti yang Dia inginkan. Dia bisa membuat mereka tidur selama ratusan tahun dan membangunkan mereka lagi seperti kisah para pemuda tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidur seperti orang mati di alam kubur tentu saja dapat dibangkitkan lagi jika Allah menghendaki, dan tidaklah sulit bagi kuasanya karena Allah yang membangunkan mereka, memiliki kekuatan untuk membangkitkan kita semua setelah kematian. Setelah beritanya menyebar, ribuan orang datang ke gua untuk melihat Ashabul Kahfi dan melihat para pemuda yang telah berada di sana selama berabad-abad. Dengan demikian, keyakinan orang-orang akan akhirat atau keyakinan bahwa Allah akan membangkitkan mereka nantinya menjadi semakin tebal.